Shalom keluarga Allah, selamat datang dalam pemuritan hari ini. Nah, kali ini saya mau membagikan kepada kita satu rema yang Tuhan taruh di hati saya tentang yang namanya berkat ribuan keturunan. Nah, ini doa saya bagi kita semua, yaitu ada berkat ribuan keturunan dari generasi ke generasi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Saya ajak kita baca ayat firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia, perhatikan, kepada beribu-ribu orang. Wow. Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, kalau Anda perhatikan di dalam ayat yang kita baca ini, Anda akan temukan dua hal. Yang satu, kutuk keturunan. Yang satu adalah berkat keturunan. Sebagian orang banyak fokus di kutuknya. Tapi saya ajak saudara, fokus di berkatnya. Kenapa? Karena ini penekanan dari Tuhan. Coba Anda renungkan bobotnya yang tadi ayat itu ajarkan kepada kita. Kalau bicara tentang kutuk, itu bisa sampai ke keturunan ketiga atau keturunan keempat. Tetapi bicara tentang berkat, firman Tuhan berjanji nyampenya beribu-ribu keturunan. Wow, ini yang saya sebut dengan berkat ribuan keturunan. Tahukah saudara bahwa melalui hidup kita, melalui hidup saudara, berkat itu bisa sampai ke keturunan kita. Demikian pula kutuk bisa sampai ke keturunan kita. Melalui hidup kita, keturunan kita bisa terima kutuk, tapi juga bisa terima berkat. Kita bisa jadi batu sandungan bagi keturunan kita, sekaligus batu lompatan. Kita bisa mendatangkan malapetaka, penderitaan bagi generasi-generasi yang ada di bawah kita, tapi sekaligus sebenarnya kita bisa mendatangkan kemajuan, terobosan, dan anugerah yang luar biasa bagi generasi-generasi setelah kita. Nah, doa saya, kerinduan saya melalui hidup saya, melalui hidup saudara, kita semua, maka generasi-generasi yang ada di bawah kita diberkati. Anak cucu keturunan kita diberkati. Melalui keputusan-keputusan yang benar yang kita lakukan. Melalui cara hidup kita, cara kerja kita yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Taburan-taburan yang kita lakukan. Doa saya semuanya itu akan membuka jalan, membuka tingkap-tingkap langit, dan mendatangkan berkat sampai berkelimpahan dalam hidup kita, keluarga kita, keturunan kita, gereja kita, sampai ribuan keturunan. Saya berdoa ini yang akan kita alami bersama-sama. Pertanyaannya sekarang adalah, Anda mau apa tidak? Pertanyaannya adalah, mana yang kita pilih untuk kita impartasikan dan teruskan kepada keturunan-keturunan di bawah kita, kutuk atau berkat? Doa saya, kita semua memilih berkat ribuan keturunan. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya? Bagaimana kita bisa menikmati berkat ribuan keturunan itu? Bahkan generasi-generasi di bawah kita, anak cucu keturunan di bawah kita, menikmati berkat ribuan keturunan melalui hidup kita. Gimana caranya? Ada 3 hal saya mau bagikan sama saudara. Yang pertama, terlebih dahulu dimulai dengan yang namanya visi.
Jadi miliki visi ribuan keturunan. Nah, Anda harus ngerti bahwa visi itu membentuk hidup kita. Visi juga membentuk keluarga kita. Visi membentuk seperti apa yang akan diimpartasikan dalam keluarga kita dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi kalau kita mau generasi-generasi berikutnya menerima berkat ribuan keturunan, kita harus awali dengan miliki visi dulu bahwa keluarga kita akan hidup di dalam berkat ribuan keturunan. Ini yang Tuhan ajarkan sama Abraham. Kalau Anda pelajari kisah Abraham, Anda akan tahu bahwa pada waktu itu sebenarnya Abraham nggak punya visi yang terlalu panjang. Karena dia sendiri masih bergumul dengan mereka nggak bisa punya anak. Mereka mandul dan Abraham Sarah nggak bisa punya anak. Jadi fokusnya, concernnya yang dipikirkan adalah kehidupan sekarang. Tapi yang luar biasa adalah yang Tuhan ajarkan kepada Abraham, jangan fokus cuma sekarang. Memang ini yang kamu hadapi, tapi fokus ke yang akan datang. Makanya kalau Anda perhatikan janjinya Tuhan sama Abraham, rencana-rencana yang Tuhan reveal, yang Tuhan bukakan kepada Abraham, itu selalu jauh ke depan. Selalu ke keturunan-keturunan generasi-generasi yang berikutnya. Tuhan berjanji sama Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti pasir di lautan. Dan bintang-bintang di angkasa banyak sekali. Padahal satu keturunan saja Abraham belum punya. Tapi Tuhan ajak Abraham punya visi ribuan keturunan. Coba Anda renungkan bagaimana Tuhan bekerja untuk dalam hidup Abraham. Tuhan juga berjanji sama Abraham, aku akan memberkati engkau. Engkau akan jadi berkat melalui engkau. Maka seluruh kaum di muka bumi akan terima berkat. Jadi yang dialami Abraham itu adalah masalah sekarang. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada Abraham adalah Abraham harus melihat visi untuk generasi-generasi berikutnya. Untuk ribuan keturunan. Dan karena Abraham mau dibawa Tuhan, punya visi untuk ribuan keturunan, maka benar-benar janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Berkat itu tercurah dari Abraham, dari Ishak, kemudian Yakub, sampai generasi-generasi berikutnya. Bahkan sampai hari ini, bangsa Israel, keturunan Abraham, itu masih menikmati berkat Abraham. Bahkan saudara dan saya, keturunan rohani Abraham, juga masih menikmati berkat ribuan keturunan yang dimulai pada zaman Abraham. Nah, itu sebabnya saya ingin ajak saudara, sekalipun saudara mungkin masih pusing dengan urusan hidup saudara sendiri pada masa sekarang ini. Tapi saya ajak saudara untuk menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Ada maksud Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau memberikan berkat bukan hanya cukup untuk hidupmu, tapi berkat ribuan keturunan dari generasi ke generasi. Gak habis-habisnya berkat Tuhan tercurah atas hidup saudara dan juga keluarga saudara. Juga gereja kita. Itu sebabnya saya ajak saudara miliki visi. Visinya jangan cuma sekarang. Tapi visinya visi ribuan keturunan. Coba Anda mulai pikirkan. Seperti apa yang Anda inginkan untuk anak cucu keturunan saudara generasi-generasi berikutnya. Apakah saudara ingin hidup keturunan saudara di luar Tuhan, gak kenal Tuhan, gak punya anugerah jaminan keselamatan? Atau saudara mau keturunan di bawah saudara adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang berdedikasi penuh sama Tuhan, orang-orang yang percaya, beriman, dan punya jaminan keselamatan kekal dalam kerajaan surga. Itu harus Anda pikirkan, punyai visinya sekarang. Ya, coba Anda renungkan, apa yang Anda inginkan untuk anak cucu keturunan saudara. Mereka hidupnya hidup benar, hidup jujur, hidup dengan karakter ilahi, dengan moral dan standar yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Atau saudara ya terserahlah, mau hidup hancur-hancur aja lah.
Jadi penipu ya terserah, jadi pembohong ya terserah, penjahat ya terserah. Anda harus pikirkan, punya visi seperti apa kehidupan keturunan-keturunan saudara yang berikutnya. Coba Anda pikirkan di dalam bidang pekerjaan dan keuangan. Anda ingin anak-anak saudara berprestasi, jadi sukses, berhasil, hidupnya diberkati, berlimpah-limpah secara keuangan. Atau yang Anda pikirkan adalah ya sudah terserah. Mau menderita ya menderitalah, mau gagal ya gagal. Jadi seperti apa visi kita akan menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita dan juga generasi-generasi berikutnya setelah kita. Anda pikirkan juga untuk area pernikahan dan keluarga. Anda ingin keturunan-keturunan di bawah saudara membuat keputusan-keputusan yang benar di dalam pernikahan mereka, di dalam keluarga mereka, hidupnya bahagia, hidupnya sukacita, keluarganya rukun, damai sejahtera. Kalau ada yang salah juga bisa diampuni, ada pengampunan, ada penerimaan, ada pemulihan keluarga. Atau Anda cuek, saudara terserah, mau hidupnya kacau ya terserah, pernikahannya amburadul ya terserah, anak-anaknya gak karu-karuan ya terserah. Ini semua bicara tentang visi. Doa saya, visi saudara bukan cuma untuk hidup saudara, tapi Anda punya visi untuk ribuan keturunan. Mungkin Anda pikir ini terlalu jauh. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan kita Tuhan yang besar, Dia punya rencana yang besar, dan Dia melakukan perkara-perkara besar melalui hidup saudara. Karena itu hari ini buka hati dan terima pesan firman Tuhan ini, miliki visi ribuan keturunan. Coba Anda renungkan, ya, visi ini akan membentuk keluarga kita, visi ini akan membentuk keturunan yang ada di bawah kita, visi ini akan membentuk generasi berikutnya gereja kita. Anda perhatikan, keluarga yang gak peduli dengan kesehatan, biasanya keturunan berikutnya juga jarang yang peduli kesehatan. Tapi keluarga yang ngerti pentingnya kesehatan, mengembangkan gaya hidup sehat, itu values ditransferkan. Sehingga generasi berikutnya juga akan seperti itu. Oleh karena itu hari ini tetapkan dulu visi saudara seperti apa. Visi keturunan berikutnya seperti apa. Visi generasi-generasi di bawah saudara yang Anda inginkan itu seperti apa. Miliki visi ribuan keturunan. Doa saya melalui gereja kita, ini visinya saudaraku, ya. Gereja kita akan melahirkan kegerakan-kegerakan yang besar, yang luar biasa, di mana banyak jiwa diselamatkan, kerajaan Allah diperluas. Doa saya melalui gereja kita akan bangkit jenderal-jenderal kegerakan yang luar biasa, pahlawan-pahlawan iman yang sangat dahsyat, pemenang-pemenang jiwa yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang secara luar biasa, orang-orang yang diurapi yang akan menggoncang bumi dengan Injil Yesus Kristus, dan itu akan dicatat dalam sejarah gereja Tuhan, di dalam sejarah perluasan kerajaan Allah di muka bumi. Jadi mulai dari sejak sekarang saya sudah mulai membayangkan visi ribuan keturunan untuk gereja kita. Dari generasi ke generasi, gereja kita bukan cuma survive biasa saja tetap sama, tapi kita mau melalui gereja kita nama Tuhan dipermuliakan, ada berkat ribuan keturunan. Jadi itu yang pertama. Sekarang yang kedua, rahasia bisa memiliki berkat ribuan keturunan adalah mulailah dari diri Anda sendiri. Jangan nunggu generasi berikutnya yang melakukan. Anda mulai dari diri saudara. Apa yang kita lakukan pada hidup kita, Anda harus ngerti, sadar atau tidak sadar, ini akan diimpartasikan. Ini akan diteruskan ke generasi-generasi berikutnya dalam hidup kita. Baik itu yang kita lakukan adalah baik, atau yang kita lakukan adalah jahat, yang kita lakukan benar, yang kita lakukan salah, ini semua akan diimpartasikan ke generasi-generasi berikutnya. Tapi kalau saudara mau, Anda punya visi, keturunan berikutnya hidupnya baik, jadi mulailah yang baik. Visi saudara generasi berikutnya hidup benar, Anda mulai hidup benar. Oke, jadi mulailah dengan diri saudara sendiri sekarang. Apapun itu yang Anda ingin lihat Tuhan kerjakan dan terjadi
dalam hidup generasi-generasi berikutnya setelah kita, mari kita mulai dengan diri kita sekarang. Coba Anda lihat tentang kehidupan Daud. Ada sisi baiknya, tapi juga ada sisi yang nggak baiknya dari hidup Daud. Dan kalau Anda perhatikan, semua yang dilakukan Daud itu diimpartasikan ke generasi-generasi berikutnya, keturunannya. Semuanya terima impartasi. Gara-gara Daud buka celah, dia berbuat zina dengan Batsheba, sampai akhirnya Batsheba hamil. Terus kemudian Batsheba ini sebenarnya sudah punya suami, dan Daud atur gimana caranya supaya suaminya Batsheba namanya Uria mati di medan perang. Nah, itu momen di mana dosa perzinahan dan dosa pembunuhan itu masuk di dalam keluarga Daud. Gara-gara Daud buat dosa itu jadi celah untuk kutuk itu bisa nyampe ke generasi-generasi berikutnya. Anda boleh pelajari dalam Alkitab. Sejak waktu itu, maka namanya perzinahan dan membunuh itu terus ada di dalam keluarganya Daud. Ini menyedihkan sekali. Kalau Anda masih ingat, anaknya Daud, Amnon, memperkosa Tamar. Juga anaknya Daud juga. Nah, Tamar punya kakak namanya Absalom. Absalom dendam. Absalom membunuh Amnon. Coba Anda renungkan, ini dalam satu keluarga terjadi. Kenapa? Karena dimulai oleh Daud. Setelah itu Absalom memberontak melawan Daud. Dan di depan seluruh bangsa Israel, Absalom memperkosa selir-selirnya Daud. Ini sangat mengerikan sekali. Ini dosa yang sangat mengerikan sekali. Tapi ini bisa terjadi karena pada zaman Daud dia buka celah. Yang dia lakukan salah, itu jadi terimpartasi, diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Oke, tapi sebaliknya, dalam hidup Daud juga banyak hal yang baik. Dalam hidup Daud ada banyak hal yang luar biasa. Daud adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Daud orang yang suka untuk dekat sama Tuhan. Suka untuk memuji, menyembah Tuhan. Dia punya hati memuji, menyembah Tuhan, melekat sama Tuhan. Dia bangun yang namanya Pondok Daud. Hidupnya hidup yang luar biasa. Di luar dosa yang tadi, saudaraku. Setelah dia bertobat, dia benar-benar hidup benar. Dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Nah, ternyata ini pun dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan berkat keturunan ke generasi-generasi berikutnya. Kalau Anda pelajari dalam Alkitab, ya, ada raja-raja Israel, ada raja-raja Yehuda. Nah, raja-raja Yehuda inilah raja-raja yang dari garis keturunan Daud. Anda bisa lihat, kebanyakan raja-raja yang dari Israel, dari suku-suku yang lain, ini semuanya banyak sekali dari mereka yang hidupnya nggak benar, hidup jahat, hidup nggak karu-karuan, hidup mendukakan hati Tuhan, hidupnya dalam dosa. Tapi sebaliknya, yang raja-raja Yehuda, keturunannya Daud, ini kebanyakan raja-raja yang cinta Tuhan, suka memuji menyembah Tuhan, dan napak tilas kehidupan Daud, membangun pondok Daud, pujian penyembahan kepada Tuhan. Jadi ternyata ini diteruskan dari generasi ke generasi, bahkan coba Anda renungkan, sampai hari ini pun gereja-gereja di seluruh dunia dan khususnya juga gereja kita benar-benar komit membangun pondok Daud, napak tilas kehidupan Daud. Jadi apa yang baik yang dibangun oleh Daud itu diwariskan, jadi warisan ilahi sampai ribuan keturunan. Saya berdoa apa yang baik dalam hidup saudara diwariskan, diimpartasikan, diteruskan jadi berkat ribuan keturunan dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam gereja kita. Oke, jadi ini penting sekali buat kita. Itu sebabnya ambil komitmen. Semua yang salah, yang gak benar dibuang. Jangan sampai itu jadi celah yang dipakai iblis untuk mendatangkan kutuk. Tapi hari ini saudara ambil komitmen yang baru, hidup benar. Semua yang Anda ingin keluarga saudara, generasi berikutnya mereka alami, ya, saudara lakukan. Mulai dengan diri Anda sendiri. Maka saudara akan melihat
berkat ribuan keturunan akan Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan, janji Tuhan ini akan digenapi dalam hidup saudara. Oke, jadi tadi yang pertama, rahasia mengalami berkat ribuan keturunan adalah miliki visinya dulu. Jangan visi cuma sekarang, tapi visinya ribuan keturunan. Yang kedua, kalau kita mau ngalami itu, maka kita perlu mulai dengan diri kita sendiri. Jadi jangan cuma berharap anak-anak kita jadi baik, tapi hidup kita nggak benar. Jangan cuma mau anak-anak kita cinta Tuhan, tapi kita nggak mau dekat sama Tuhan. Ayo kita mulai dengan diri kita sendiri. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, keputusan-keputusan kita, jalan hidup kita, Anda harus tahu itu akan diurapi dan diimpartasikan ke generasi-generasi berikutnya. Doa saya berkat ribuan keturunan ada dalam hidup saudara, juga keluarga saudara, dan gereja kita. Yang ketiga, yang terakhir, kunci mengalami berkat ribuan keturunan adalah menabur. Tolong dengarkan ini. Kalau Anda mau berkat keturunan itu sampai di generasi-generasi berikutnya, kuncinya menabur, menabur, menabur. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Abraham ini adalah penabur yang luar biasa. Dia generasi pertama penabur dari bangsa Israel. Hidupnya isinya menabur. Apapun yang Tuhan suruh dia lakukan, dia taat. Ketika dia diberkati, dia kembalikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Melkisedek ini nama Tuhan Yesus di perjanjian lama. Oke, jadi Abraham tanpa diwajibkan, dipaksa-paksa, dia mengembalikan persepuluhan. Terus kemudian suatu saat Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham persembahkan anakmu yang tunggal. Ishak, anak perjanjian, disuruh mempersembahkan. Abraham tanpa menahan-menahan, Abraham tanpa menunda-nunda, pagi-pagi benar dia bangun, kemudian dia berangkat untuk taat menabur. Saya mau ngomong sama saudara, Abraham itu seorang penabur. Tidak heran generasi-generasi berikutnya ngalami tuayan-tuayan yang luar biasa. Hebatnya generasi berikutnya bangsa Israel, baik Ishak, baik Yakub, terus kemudian generasi berikutnya Daud-kah, siapakah, semua nama-nama tokoh-tokoh, pendahulu-pendahulu generasi bangsa Israel ini, mereka adalah penabur. Jadi ini adalah bangsa yang punya generasi-generasi pendahulu mereka semuanya penabur. Penabur. Jadi ini taburan dari generasi ke generasi. Gak heran sekarang ini keturunan mereka, bangsa Israel, benar-benar menikmati tuayan-tuayan yang luar biasa. Ini tuayan ribuan keturunan. Ini berkat ribuan keturunan. Karena itu bangsa Israel sangat diberkati. Anda lihat orang-orang Yahudi di seluruh dunia super diberkati. Orang-orang yang benci sama mereka, gak suka sama mereka, gak bisa menyangkal bahwa orang-orang ini, saudaraku, keturunan Abraham ini sangat diberkati. Kenapa? Karena menabur. Jadi hari ini saya mau ajak saudara untuk menyadari, tanpa ada taburan, berkat keturunan ya kering. Makin lama makin kering, habis. Karena nggak ada yang ditaburkan. Generasi pertama membangun, mungkin saudara membangun. Tapi generasi kedua ya sudah kering. Generasi ketiga sudah kering kerontang, habis. Tapi beda sama keluarga yang menabur. Generasi pertama menabur. Generasi berikutnya menabur. Generasi berikutnya lagi menabur. Maka dari generasi ke generasi, berkat keturunannya nggak sama. Tapi makin besar, tambah dahsyat, tambah hebat, dilipat gandakan berkat ribuan keturunan. Nah, saya mau ngomong sama saudara, saya itu sangat bersyukur sekali punya orang tua yang adalah penabur. Buat saya, Pak Obaja, Bu Obaja juga, dua-duanya loh. Bukan cuma Pak Obaja aja, banyak orang cuma ngerti Pak Obaja. Tapi sebagai anak saya ngerti benar. Bu Obaja, mama saya, ini juga luar biasa. Penabur yang benar-benar berani. Kalau urusan menabur sama Tuhan, nomor 1. Jadi
hidup mereka itu isinya menabur, menabur, menabur. Sejak mereka belum jadi pendeta, sejak mereka masih jadi jemaat biasa, mereka hidupnya isinya sudah menabur. Setiap kali gereja ada pembangunan gedung gereja, ada janji iman, mereka selalu yang pertama menabur, memberikan yang terbaik. Padahal mereka sendiri belum punya rumah. Waktu itu mereka sendiri belum punya mobil, naiknya masih motor. Mereka belum punya banyak dalam hidup mereka, tapi yang mereka punya hati yang menabur, menabur, menabur. Dan karena itu mereka menuai dalam hidup mereka. Mereka diberkati jadi pengusaha yang sangat berhasil. Yang luar biasa adalah menjelang Tuhan panggil mereka jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, jadi gembala sidang sepenuh waktu. Tuhan tantang lagi untuk mereka menabur. Waktu itu gereja kita mau beli satu gedung yang dipakai sekarang di gereja kita di Solo. Dan untuk beli gedung itu nilainya sangat besar. Tuhan tantang Pak Obaja, Bu Obaja menabur. Dan saudara tahu kisahnya. Semua yang ada dalam hidup mereka, mereka taburkan. Semua harta mereka, mereka taburkan. Semua mobil mereka, mereka jual, mereka taburkan. Semua aset tanah mereka, mereka jual, mereka taburkan. Perhiasan-perhiasan mama saya dijual, kemudian ditaburkan. Sampai cincin kawin orang tua saya juga ikut tanpa sadar terbawa, saudaraku, dan itu ditaburkan. Luar biasa. Saya masih ingat sebagai anak sendiri, saya juga diminta untuk ikut menabur. Jadi tabungan saya, tabungan anak-anak, semuanya saudaraku dipakai untuk menabur, menabur, menabur. Akhirnya gedung itu bisa terbeli dan di situ Tuhan lakukan kegerakan yang besar. Tuhan bawa gereja kita mengalami gelombang kegerakan yang lebih dahsyat lagi. Jadi isinya hidupnya adalah menabur, baik sebelum jadi pendeta maupun waktu jadi pendeta. Dan bahkan sekian tahun yang lalu, setelah gereja kita semakin bertumbuh dan butuh tempat lebih besar, ada rencana membangun gedung gereja dengan kapasitas 5.000 tempat duduk. Sekali lagi Tuhan tantang mereka untuk menabur. Semua yang mereka punya ditaburkan. Jadi saya sejak dari kecil sampai sekarang saya melihat teladan orang tua saya sebagai generasi penabur. Itu sebabnya saya perlu bersaksi sama saudara. Saya nggak heran. Karena orang tua saya menabur, menabur, menabur. Maka ada berkat keturunan. Dalam hidup saya isinya menuai, menuai, menuai. Dan saya sadar sepenuhnya ini bukan tuaian sepenuhnya yang layak saya terima, maksudnya dari taburan saya sendiri. No. Saya tahu ini adalah tuaian akibat dari taburan yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh orang tua saya. Karena mereka menabur, sekarang saya menuai. Dalam hidup saya merasakan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu begitu melimpah, terobosan-terobosan, kemenangan-kemenangan. Itu terjadi luar biasa, seolah-olah ada tangan yang kuat yang menyertai saya di saat saya ngalami jalan buntu. Tangan itu buka jalan buat saya, bawa saya terus ngalami breakthrough lagi. Kenapa? Saya tahu favor itu adalah salah satu berkat keturunan yang Tuhan berikan dalam hidup saya karena orang tua saya menabur. Jadi jujur saudaraku, saya sekarang ini menikmati tuaian yang tidak saya tabur. Kalau Anda baca di dalam Alkitab, dalam Ulangan 6 ayat 10 sampai 11a, ini saya imani terjadi dalam hidup saya dan saya doa juga Anda imani, Anda alami terjadi dalam hidup saudara dan keturunan saudara. Ya, ketika tuaian berkat ribuan keturunan itu mulai bekerja dalam hidup kita, ini janji Tuhan. Kamu akan mendapatkan, coba ini Anda perhatikan, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Nah itu yang Tuhan kasih. Saya ngerasain kemenangan-kemenangan, terobosan-terobosan.
tuayan-tuayan yang saya nggak nabur, tapi saya terima. Kenapa? Karena generasi pendahulu saya, karena orang tua saya adalah penabur. Itu sebabnya ketika saya ngalami semuanya dalam hidup saya sangat bersyukur sama Tuhan dan saya komitmen. Berkat keturunan ini nggak boleh berhenti sampai di generasi saya. Berkat keturunan ini harus diteruskan sampai ke generasi berikutnya. Keturunan kita, gereja kita, generasi-generasi berikutnya, mereka mengalami berkat ribuan keturunan yang lebih besar dan semakin besar. Karena itu dalam hidup saya benar-benar komitmen menabur. Sejak dari kecil saya sudah diajar oleh orang tua saya yang penabur. Saya juga menabur. Sejak dari kecil, saudaraku, saya masih ingat saya kecil, saya sudah mengembalikan persepuluhan sama Tuhan. Sejak dari kecil saya masih ingat sekali, saya penabung sebenarnya, saya suka nabung. Nah, saya sudah nabung bertahun-tahun dan kemudian dengan uang tabungan itu saya beli satu gitar bass karena zaman itu saya suka main musik ya. Saya beli gitar bass, saya masih ingat sampai sekarang. Mereknya Ibanez. Karena itu benar-benar gitar bass yang saya beli sendiri dengan uang saya sendiri dan itu kesayangan saya. Tapi yang luar biasa, suatu hari Tuhan tantang saya untuk menaburkan gitar bass itu. Untuk mempersembahkan gitar kesayangan saya itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan gak gampang awalnya, namanya anak remaja. Tapi saya mau untuk belajar dalam hidup ini, menabur. Jadi saya ambil komitmen untuk menabur. Dan bukan cuma itu saja saudaraku, dalam hidup saya sementara saya mengikuti panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan, sejak dari awal terus isinya menabur. Harusnya bisa menikmati untuk diri sendiri, tapi ditaburkan dan ditaburkan dan ditaburkan. Setiap kali ada proyek pembangunan gereja, saya menabur. Setiap kali belum ada proyek pembangunan gereja pun, saya tetap menabur. Dan hari-hari ini, khususnya ketika saya bagikan firman Tuhan ini, Tuhan mulai bicara di hati saya sendiri. Justru di masa pandemi seperti sekarang ini, saya harus menabur. Kenapa? Karena kalau kita menabur di masa pandemi, menabur di masa resesi, menabur di masa krisis, tolong Anda dengarkan baik-baik, ini akan memastikan, ini yang akan dimeteraikan oleh Tuhan. Jadi jaminan bagi hidup kita dalam babak berikutnya. Bahkan bagi keturunan-keturunan, generasi-generasi berikutnya di bawah kita. Ketika mereka melewati pandemi, ada berkat Tuhan. Ketika mereka melewati resesi, tetap berkat Tuhan bekerja. Ketika mereka melewati krisis, tetap ada anugerah dan kasih karunia Tuhan yang melimpah. Jadi saya mau tantang saudara, di masa pandemi ini jangan berhenti menabur. Di masa pandemi ini, menabur lebih kuat, menabur lebih mantap, menabur lebih banyak. Kenapa? Karena Alkitab ngomong yang menabur sedikit, menuai, tapi sedikit. Yang menabur banyak, menuai banyak. Saya berdoa setiap kali ada pandemi, krisis atau resesi yang berikutnya di masa depan terjadi. Tapi saudara dan saya yang kita alami adalah berkat, anugerah, kasih karunia, perlindungan Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Favor Tuhan, ini berkat ribuan keturunan selalu ada dalam hidup kita. Itu sebabnya saya ajak saudara tetap komit untuk menabur. Saudara di dalam masa seperti ini, saudara komit mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Yang kedua, komit untuk menabur yang terbaik. Saya sudah mendapatkan banyak kesaksian jemaat kita yang di masa pandemi ini menabur. Mereka benar-benar menuai record-breaking harvest. Mereka benar-benar menuai tuaian yang memecahkan rekor, berkat yang memecahkan rekor. Itu sebabnya saya tantang saudara menabur. Di masa ini mari kita menabur. Dan dalam hidup saudara saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, berkat keturunan,
dimulai dalam hidupmu, di dalam keluargamu, dalam gereja kita, ada berkat ribuan keturunan. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati. Amin.